Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Fridia Tarib dengan NIM 2214201083. Video ini dibuat untuk menunjang tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilan Eskop M-Class. Apa itu identifikasi kebutuhan belajar? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya demi mencapai suatu hasil yang lebih baik. Belajar adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yang mengubah seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak pantas menjadi pantas. Kebutuhan belajar pada dasarnya menggambarkan jarak antara tujuan belajar yang diinginkan dan kondisi yang sebenarnya. Jadi, identifikasi kebutuhan belajar adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar itu sendiri, baik itu proses belajar yang berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pada tahap pengidentifikasian kebutuhan belajar ini, sebaiknya guru melibatkan peserta didik untuk mengenali, menyatakan dan merumuskan kebutuhan belajar, sumber-sumber yang tersedia, dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar. Identifikasi kebutuhan belajar bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Hal ini dapat dilakukan sebagai berikut. Peserta didik didorong untuk menyatakan kebutuhan belajar berupa kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Peserta didik didorong untuk mengenali dan mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar. Dan peserta didik dibantu untuk mengenali dan menyatakan kemungkinan adanya hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebutuhan belajar itu beragam, hingga setiap orang cenderung memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Dalam satu kelompok yang memiliki 10 orang anggota, mungkin akan terdapat lebih dari 10 macam kebutuhan belajar setiap anggota-anggotanya. Kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang pun mungkin akan berbeda apabila ruang dan waktu pun berbeda. Kebutuhan belajar yang dirasakan oleh seseorang yang berada di daerah pedesaan mungkin akan berbeda dengan kebutuhan belajar yang dirasakan apabila orang tersebut tinggal di kota. Kebutuhan belajar yang dirasakan tahun lalu mungkin akan berbeda pula dengan kebutuhan belajar tahun mendatang. Kebutuhan belajar dapat disusun ke dalam berbagai golongan. Beberapa pakar pendidikan dan penelitian kebutuhan belajar yang dikemukakan di bawah ini dibuat oleh Johnston dan Rivera dalam buku Volunteers of Learning, yakni A. Kebutuhan belajar yang berkaitan dengan tugas pekerjaan, peningkatan keterampilan untuk melaksanakan tugas profesional, keterampilan untuk melakukan pelatihan dan pembelajaran, keterampilan menggunakan teknik advertensi dan pemasaran, pengetahuan dan keterampilan manajemen perkantoran, keterampilan dalam menggunakan alat kerja. B. Kebutuhan belajar yang berhubungan dengan kegambaran dan rekreasi, keterampilan berolahraga, keterampilan membuat dekorasi, keterampilan tari menari, keterampilan permainan, dan keterampilan menggunakan alat musik. C. Kebutuhan belajar yang berkaitan dengan keagamaan, peningkatan pengetahuan tentang agama yang dianut, dan cara pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, peningkatan kesadaran dan sikap beragama. D. Kebutuhan belajar yang berhubungan dengan penguasaan bahasa dan pengetahuan umum, pengetahuan dan keterampilan bahasa asing, pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah. E. Kebutuhan belajar yang berkaitan dengan penampilan diri, keterampilan memelihara kesegaran. E. Kebutuhan belajar yang berkaitan dengan penampilan diri, keterampilan memelihara kesegaran jasmani, keterampilan membaca cepat, keterampilan belajar secara aktif, dan keterampilan berbicara di depan umum. Model pengukuran kebutuhan belajar. Model pengukuran kebutuhan belajar merupakan bentuk pengukuran terhadap hal-hal yang harus ada dan dibutuhkan dalam kegiatan belajar yang disajikan oleh pendidik atau guru dan disesuaikan dengan program pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama, model. Induktif pendekatan yang digunakan dalam model. Induktif menekankan pada usaha yang dilakukan dari pihak yang terdekat
langsung, dan bagian-bagian ke arah pihak yang luas dan menyeluruh. Kedua, model deduktif. Pendekatan pada model ini dilakukan secara deduktif, dalam pengertian bahwa identifikasi kebutuhan pembelajaran dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Apabila akan menetapkan kebutuhan belajar untuk peserta didik yang memiliki karakteristik yang sama, maka pelaksanaan identifikasinya dilakukan pengajuan pertimbangan kepada semua peserta didik. Keuntungan dari tipe ini adalah bahwa hasil identifikasi dapat diperoleh dari sasaran yang luas, sehingga ada kecenderungan penyelesaiannya menggunakan harga yang lebih murah dan relatif lebih efisien dibanding dengan tipe induktif, karena informasi kebutuhan belajar yang diperoleh dapat digunakan untuk penyelenggaraan proses belajar dalam pelatihan secara umum. Menganalisis kebutuhan belajar Morrison membagi fungsi analisis kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan atau masalah lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Yang ketiga, menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Yang keempat, memberikan data basis untuk menganalisis efektivitas pembelajaran. Dan yang keempat, membuat laporan akhir. Dalam sebuah laporan analisa kebutuhan mencakup 4 bagian: analisa tujuan, analisa proses, analisa hasil dengan tablet, dan penjelasan singkat rekomendasi yang terkait dengan data. Ada 4 tahap dalam melakukan analisa kebutuhan, yakni perencanaan, pengumpulan data, analisa data, dan menyiapkan laporan akhir. Yang pertama, perencanaan. Yang perlu dilakukan, membuat klasifikasi siswa, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan, dan cara pengumpulannya. Yang kedua, pengumpulan data. Perlu mempertimbangkan besar kecilnya sampel dalam penyebarannya. Yang ketiga, analisa data. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan pertimbangan ekonomi, ranking, frekuensi, dan kebutuhan. Sekian video tentang identifikasi kebutuhan belajar. Saya mengajak teman-teman atau adik-adik yang masih bingung mencari kampus, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang berada di Bahu Malayang. Dan di akhir video ini saya akan menampilkan video mengenai pengenalan kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung
putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.